Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan yang lebih penting lagi nikmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala atau nikmat keimanan. Sebab betapa banyak di antara kita saat ini yang mungkin lebih mementingkan nikmat kesehatan dibandingkan nikmat keimanan. Ya. Takut kena penyakit, takut kena virus, atau bahasa lainnya takut mati. Nah, itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan takut virus, takut mati. Ya. Padahal yang namanya ajal sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara penyakit itu hanya merupakan wasilah, ya. Jadi hanya wasilah saja itu. Mau kena corona atau tidak kena corona pasti mati kalau sudah tiba ajalnya, ya. Jangan sampai nanti takutnya kita terhadap virus tadi, ya, lebih takut kita kepada itu dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan, ya. Tapi di sisi lain bukan berarti kita membatasi diri aktivitas kita sehingga tidak beribadah kepada Allah dengan baik. Hanya majelis libur, ya. Kemudian misalnya pengajian libur, anak-anak juga ngaji libur, sekolah libur, akhirnya semuanya di rumah, ya. Jadi seakan-akan ini adalah momok yang sangat menakutkan, ya. Seakan-akan sudah mau kiamat, ya. Padahal sejatinya tempat kita bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah berusaha untuk menjaga kesehatan kita, kita berusaha untuk hidup sehat, maka insya Allah itu juga menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kesehatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang juga ada yang sudah berusaha tapi tetap kena virus. Berarti memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti sengaja didatangi. Pokoknya kalau Allah tidak berkehendak saya tidak akan kena virus misalnya. Tapi sengaja dekat-dekat. Nah, ini bunuh diri namanya, ya. Jadi bukan berarti seperti itu. Tetap kalau ada wabah kita dianjurkan untuk menghindar, akan tetapi ya tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dengan syafaatnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan di akhirat nanti kita termasuk golongan orang yang berhak memperoleh syafaat beliau, yang mana tidak ada syafaat kecuali daripada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang dicintainya, dan kita pun cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih kitab yang sama, Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masih membahas tentang adabul imamah, ya. Adab menjadi imam dan makmum, ya. Kalau tidak salah sampai wala yazidul imam ala thalasi fi tasbihatir ruku'i was sujud, ya. Jadi imam itu tidak menambah
tasbih pada saat ruku dan sujud kecuali hanya tiga kali. Ya. Artinya apa? Sebagai seorang imam dianjurkan untuk meringankan bacaan. Maka termasuk tasbihnya, bacaan-bacaan sholat itu tadi sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh agama, oleh syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tasbihnya tiga kali. Misalnya kalau ruku subhana rabbil azim 3 kali. Artinya jangan sampai lebih daripada 3 kali. Sebagai imam, kalau kita makmum misalnya, kita baca 3 masih belum berdiri, belum bangkit imam, maka tidak masalah lebih daripada itu. Yang pernah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu, boleh sampai 5 kali, 7 kali, ya. Itu tidak masalah. Tapi bagi seorang imam dianjurkan untuk meringankan tadi, maka jangan sampai nanti terlalu lama ketika dia membaca tasbih misalnya lebih daripada 3 kali. Jadi cukup 3 kali saja untuk meringankan makmum yang di belakang, tidak terlalu lama. Baik itu ruku ataupun sujud. Wala yazidu fit tasyahhudil awwal ba'da qawlihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tidak menambah pada tasyahud yang awal, tasyahud pertama, ba'da qawlihi, setelah bacaan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai sayyidina boleh, tidak pakai sayyidina boleh. Yang masalah itu kalau tidak solat, apalagi tidak solawat, ya kan? Kenapa pakai sayyidina? Karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, la taj'alu du'aakum, ya, du'a rasuli ka du'ai ba'dikum ila ba'd. Jadi jangan sampai panggilan kalian kepada Rasul itu sama seperti panggilan antara kalian dengan sesama kalian. Misalnya kita panggil orang kan Muhammad, misalnya namanya Muhammad, jadi panggil Muhammad. Bahkan kadang bukan lagi Muhammad, Mat. Nah. Gak sopan-sopan. Ini sama Nabi. Maka Allah melarang itu. Makanya pakai Sayyidina, Nabina, Habibina, Syafi'ina. Tidak masalah, ya. Cuma yang menjadi khilafiyah di kalangan para ulama di dalam sholat, apakah bisa pakai Sayyidina atau tidak? Terbagi 2 pendapat. Yang pertama, dia menganggap tetap boleh, tidak masalah, ya. Yang penting tidak, penambahannya tidak berlebihan. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana, itu kan terlalu banyak yang ditambah. Kalau sayyidina tidak masalah, 1 kali saja. Yang kedua, dia berpendapat bahwasanya di luar sholat boleh, sangat dianjurkan bahkan, tapi di dalam sholat, karena Nabi mengajarkan kepada kita, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, maka bacaannya itu mengikut kepada bacaan baginda Nabi SAW. Akhirnya tidak pakai sayyidina. Tapi wajar, Nabi sendiri mengajarkan kepada para sahabat tidak pakai sayyidina karena Nabi tidak mau memuji dirinya sendiri. Tapi kalau kita memuji baginda Nabi, justru itu perkara yang baik. Maka silahkan. Jadi ada khilafiyah. Jadi kalau mau tidak pakai di saat sholat tidak masalah, tapi di luar sholat tetap dianjurkan. Jangan sampai panggilan kita sama seperti panggilan sesama kita tadi kepada baginda Nabi SAW. Tapi kalaupun mau pakai sayyidina, silahkan, tidak masalah, gitu ya. Yang penting tidak berlebihan. Jadi maksudnya tidak ditambah. Maksudnya jangan sampai dia baca lagi sholawat Ibrahimiyah padahal baru tasyahud awal, makin panjang. Sementara imam dianjurkan untuk meringankan sholatnya ketika dia memimpin sholat berjamaah. Maka sampai di situ saja. Kemudian berdiri bangkit untuk lanjut ke rakaat yang ketiga. Jangan ditambah lagi sholawat Ibrahimiyah lah, baca doa lagi perlindungan dari fitnah kubur dan lain sebagainya. Ya. Allahumma ghafirli wa ma qaddamtu wa ma akhartu. Jangan terlalu panjang. Kalau tasyahud awal, tasyahud akhir silahkan, ya. Tasyahud akhir silahkan. Wa yaqtasiru fi rak'ataini
al-akhirataini 'alal Fatihah, dan meringkas atau mencukupkan pada 2 rakaat terakhir. Maksudnya ini kalau misalnya sholatnya 4 rakaat, berarti kalau 2 rakaat terakhir berarti rakaat ketiga dan keempat, ya. Alal Fatihah, cukup membaca surah Al-Fatihah saja, jangan ditambah lagi surah yang lain. Ini bagi imam. Kenapa? Sama tadi, supaya tidak terlalu panjang, diringkas. Jangan baca lagi, bacanya lagi habis Fatihah amma yatasaalun, 1 surah. Apa ndak gemetar? Sudah rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang, ketiga juga panjang, keempat besok pindah masjid. Ringan, ya. Bukan berarti balapan kalau sholat, tidak. Tapi ya, bagaimana kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ada, ya, tanpa menghilangkan itu semua, tapi di sisi lain juga tidak memberatkan jamaah atau makmum. Itu. Wala yutawwilu 'alal qaum, dan jangan memanjangkan berdiri, ya, termasuk sholatnya, termasuk bacaannya 'alal qaum, ketika misalnya sholat berjamaah, ya, bersama orang lain. Wala yazidu du'aahu fit tasyahhudil akhir, dan tidak menambah doanya pada tasyahud yang akhir, ala qadri tasyahhudihi wa salatihi ala Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sesuai dengan batasan atau kadar ukurannya tasyahud dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini tasyahudnya, kemudian salawatnya kepada baginda Nabi, kemudian termasuk salawat Ibrahimiyah, ya. Ya, kama shallaita itu, ya. Jadi kama shallaita itu salawat Ibrahimiyah namanya. Jadi kalau ditanya apa itu salawat Ibrahimiyah, nah itu tadi, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Nah, sampai di situ selesai salam. Bagi imam, meringankan bacaan supaya makmum juga tidak terlalu lama. Tapi kalaupun mau menambah dengan doa tadi, tapi jangan sampai doanya terlalu panjang. Atau misalnya makmum tadi, ya, sudah merasa cukup dengan bacaannya, maka boleh dia menambah selama imam itu belum mengucapkan salam. Jangan nanti sudah salam kita masih aja qomat kamit, ya. Seakan-akan menganggap wah masih kurang lah bacaannya. Udahlah, kalau selesai salam, nanti kan ada zikir lagi setelah sholat, ya. Jadi zikirnya lanjut setelah sholat. Jadi jangan ditambah-tambah doanya terlalu panjang, ya, untuk meringankan makmum. Kalau sholat sendiri boleh. Jadi kalau kaitannya dengan sholat berjamaah sebagai imam, ringankan. Tapi kalau sholat sendiri, ya, falyutawwil ma syaa, kata Nabi, silahkan dia panjangkan sesuka hatinya, ya. Jadi kalau misalnya sholatnya berjamaah, ringankan. Tapi kalau sholat sendiri, silahkan panjangkan. Kini kadang kita terbalik. Kalau sholat jamaah panjang. Kenapa? Karena makmum kita kan ngikut aja. Tapi kalau sholat sendiri cepat betul selesai. Apalagi kalau sholat di rumah. Makanya beda itu kalau kita sholat di masjidnya. Nah, enak, ada tahiyatul masjidnya ada, kemudian qobliyahnya, kemudian ba'diyahnya juga ada, ya. Tambah nilai silaturahminya ada, iktikafnya juga ada, lengkap. Meskipun perempuan memang dianjurkan untuk sholat di rumah, tapi tidak masalah karena Nabi mengatakan jangan melarang wanita untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, karena pertimbangannya fitnah. Sementara fitnah sekarang itu sudah hampir, ya, bisa dikatakan sudah kurang yang namanya fitnah, tidak seperti pada masa Nabi SAW. Apalagi kalau usianya sudah 60 tahun, saya rasa tidak ada fitnah di situ, ya. Nggak ada yang mau culik juga nenek-nenek yang 60 tahun, apalagi bau minyak gosok misalnya.
diculik wah. Orang kalau mau sholat mau minyak wangi. Oh, balsem kan nggak bakal diculik, apalagi kalau kuat makan nggak diculik gitu ya. Jadi fitnahnya sekarang sudah berkurang, makanya orang ya, bagusnya sholat di masjid. Makanya kadang ada waktu-waktu tertentu perempuan tuh ke masjid, misalnya waktu sholat maghrib ya kan, subuh bagus, maghrib sampai isya misalnya mau itikaf, tapi yang penting masak memang dulu baru ke masjid. Jangan nggak masak baru ke masjid, pulang nanti kelaparan suaminya, anak-anak juga kelaparan. Niatnya ibadah itikaf, ya niatnya kan itikaf ibadah, tapi di sisi lain mengabaikan ibadah yang lain juga. Memasak juga ibadah. Nah, jadi sama-sama kan, supaya dapat pahala yang lebih. Masak dulu, baru ke masjid. Tapi jangan masak ditinggal kemudian ke masjid. Wah, gosong. Jadi sore-sore lah masak. Atau kalau mau ya makan sore, menjelang maghrib sore kan. Nah, makan, jadi sama-sama itikaf nanti di masjid. Pulang, makan lagi. Insya Allah timbangan naik itu. Jadi sebelum ke masjid sudah makan, pulang dari masjid makan lagi. Wah, tapi insya Allah sehat walafiat. Nah itu ya. Jadi begitu. Jangan sampai gara-gara itikaf nggak masak. Sama tadi Isra Mi'raj kan, jangan sampai gara-gara Isra Mi'raj belum masak. Suami pun buka misalnya tudung saji, piring aja. Piring. Masih mending piring. Sambal aja di situ. Atau kobokan. Kobokan mau diminum. Nah itu. Tapi insya Allah kalau suaminya paham, ya, tidak bakal ngomel juga. Karena Nabi sendiri mencontohkan kan, Nabi tidak pernah marah kan. Nanya sama istrinya ada makanan, tidak ada makanan, Nabi tidak marah. Puasa Nabi. Tapi kalau malam tidak mungkin puasa kan. Paling ke warung. Nambah lagi pengeluaran. Kemudian wayanwil imam wa inda taslimi assalamu alal qaum. Dan imam berniat ketika mengucapkan salam untuk mengucapkan salam kepada al-qaum. Al-qaum di sini maksud adalah makmum ya, yang ikut sholat berjamaah. Jadi niatkan, karena imam kan menoleh ke kanan, otomatis ya makmum yang sebelah kanan. Sebelah kiri, makmum yang sebelah kiri. Kita sudah bahas, niatkan juga untuk mengucapkan salam kepada malaikat ya, pada pertemuan yang lalu. Malaikat termasuk juga ya saudara kita dari golongan jin, namanya jin muslim ya. Apakah sholatnya itu berjamaah ataupun sholat sendiri. Misalnya sholat tahajud, jangan berarti udah ada orang juga nggak usah salam misalnya kan, tetap salam. Yang masalah itu kalau habis salam ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tengah malam, gelap, sholat sendiri. Bagus kalau pas menoleh misalnya, menoleh juga. Tapi jangan lantaran karena kepikiran, bahaya nanti nggak usah bangun sholat tahajud, jangan sampai. Tapi tidak bakal mengganggu saudara kita yang seperti itu. Makanya pernah saya cerita di pesantren kan, pernah mungkin saya cerita di pesantren saya itu begitu. Ya dulu santri tinggal kita sholat tahajud itu seperti itu. Kadang ada yang lari di belakang tuh, kayak orang telat itu takut masbuk. Habis salam gitu, nggak ada orang di belakang. Ya. Jadi ternyata usut punya usut, kita tanya sama para asatiz, nah, ini pesantren tidak bakal berdiri andai kata ya jinnya itu sudah janji tidak bakal ganggu santri. Jadi katanya ini dulu pesantren ini kampung jin, perkampungan jin. Jadi penduduk yang kampung itu tidak ada yang mau ya, tidak ada yang mau naik ke gunung ini katanya dulu. Kalau sapinya lari sudah ke situ, tidak ada, biarkan saja sapinya di sana, ikhlaskan. Tidak berani. Nah itu.
Cuma memang kadang ada santri-santri yang bandel, kadang ya otomatis. Ada pernah santri itu orang sementara sholat dia pergi manjat pohon kelapa. Jadi pas selesai Allah kiai takbir Allahu Akbar aja buk jatuh wafat kasihan. Nah itu. Jadi gitu ya. Jadi niatkan salam untuk ya saudara kita, utamanya yang berjamaah. Berarti yang sebelah kanan, sebelah kiri kalau kita. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum dulu kan. Assalamualaikum baru menoleh warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan mentang-mentang sebelah kanan saja yang bukan musuhnya. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kiri nggak jadi. Nggak usah katanya. Jadi seimbang kan. Wa yanwil qaumu bitaslimihim jawabah, dan makmum itu berniat dengan salamnya itu sebagai jawaban terhadap salamnya imam. Meskipun tidak dijawab dengan waalaikumsalam, tapi dijawab hanya mengucapkan assalamualaikum. Artinya apa? Imam itu nanti selesai dia salam, baru kita juga sebagai makmum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, baru kita assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, baru kita juga assalamualaikum warahmatullah. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullah, tapi duluan dia sampai ke kiri. Ya. Nah ini, kalau kebelet enggak apa-apa. Ini tiap hari kayak orang kebelet, padahal enggak juga. Jadi itu niatnya dengan menjawab salam tadi, ya. Jadi meskipun tidak dijawab dengan ucapan waalaikumsalam. Selanjutnya, sedikit lagi, wa yasibul imamu sa'atan sa'ata yafrugu minas salam. Dan imam dianjurkan untuk duduk, ya. Sama enggak? Duduk ya. Indah. Jadi duduk sejenak. Indah sejenak yafrugu minas salam, ketika selesai dari salam. Jadi kalau misalnya selesai sholat, imam itu dianjurkan tidak langsung kabur, duduk sejenak, ya. Berzikir. Nah, ini ada di sini nih, ada di sini. Yukbilu 'alan nasi biwajhi, menghadap ke orang, ke makmum dengan wajahnya. Maksudnya menghadap di sini apakah full mukanya atau sebagian, ya. Wala yasibu in kana khalfahun nisa, tapi tidak menghadap ke belakang kalau misalnya di belakangnya ada perempuan. Diansarifunna awalan, tujuannya apa? Yang perempuan ini diusahakan, ya sudah selesai salam, kalau misalnya dia pas di belakang perempuan, ada perempuan, jadi dia ini imamnya laki-laki tapi makmumnya hanya perempuan saja, tidak ada laki-laki, maka tidak masalah perempuan itu berkabur duluan, ya, bubar duluan. Beda kalau misalnya imamnya laki-laki, ya, makmumnya laki-laki, jadi dia harus mengikut kepada imam, jangan kabur duluan, ya, sampai imam itu juga berdiri, baru juga makmum juga berdiri. Ini adab ya, jadi etika sebagai seorang makmum. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imam. Ini saya katakan, ya. Jadi makmum itu tidak berdiri, salah seorang pun di antara mereka tidak berdiri sampai imam itu berdiri. Maksudnya sama-sama lah zikir kan. Setelah zikir berdoa, kemudian baru berdiri. Cuma kalau zikirnya mingkem aja diam, melamun imam makmum juga, apa aku baca ini, aku baru tobat tidak tahu bacaan zikir setelah sholat. Akhirnya Pak Imam saja dilihat begitu, dipandangnya, apa juga mulutnya aja kumat kami, apa dibacanya. Nah itu hikmahnya orang zikir dijaharkan. Itu salah satu nilai pendidikan bagi orang yang tidak hafal, akhirnya menjadi hafal. Jangan mengatakan langsung tidak diajarkan oleh Nabi seperti itu. Tidak mungkin
Tidak mungkin sahabat itu tahu bacaan Nabi setelah selesai sholat kalau tidak mendengar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Masih terdengar apa yang dibaca oleh baginda Nabi. Meskipun di sisi lain juga ada yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu yang 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka sekali-kali tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga illal maut, kecuali kematian. Nah ini artinya kalau masih hidup penghalangnya masih ada, tapi kalau sudah mati langsung masuk surga bighairi hisab. Baca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Nah, itu salah satunya diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir-zikir yang lain dalam riwayat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza faraga minas salati istaghfara thalathan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari salat beliau istighfar 3 kali. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terserah istighfarnya model apa. Li wali walidayya misalnya, oleh ashabil hukukil wajibati alayya, boleh. Ya. Terserah istighfarnya modelnya seperti apa, ya. 3 kali. Mau lebih dari itu silahkan, tidak masalah. Gitu ya. Wa yansariful imam, dan imam ini berpaling haitsu syaa an yaminihi aw shimali. Ya. Mau misalnya dari kanan, dari kiri, terserah. Ya. Terserah dia, imamnya. Wal yaminu ahabbu ilayya, tapi kanan lebih disukai olehku, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Karena dianjurkan memang kan kanan, yang baik-baik sebelah kanan. Makanya tadi ada yang menoleh ke belakang, ya langsung menoleh begini face to face dengan makmum. Ada yang sebelah kanan begini saja ke kanan. Ada yang terus tetap menghadap ke kiblat. Ya. Tetap menghadap ke kiblat. Tapi dianjurkan juga untuk menoleh ke belakang. Kalau Nabi itu pada masa Nabi SAW, Nabi itu habis sholat, kadang ketika menoleh tadi setelah berzikir, itu kadang Nabi bertanya kepada para sahabat, si anu mana? Jadi seakan-akan sahabat itu merasa diabsen oleh baginda Nabi SAW. Si A mana? Sakit ya Rasul. Kalau sakit ada yang dijenguk oleh baginda Nabi SAW. Ini pentingnya sholat jamaah. Jadi bukan hanya sekedar kita sholat kemudian zikir pulang, tidak. Tapi ada jamaah kita, ini kok berapa hari tidak pernah muncul, jangan-jangan sakit. Dijenguk, gitu kan? Begitu. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita sholat jamaah yang rutin sholat berjamaah pasti tahu, oh ini yang selalu sama-sama saya. Apalagi kalau sampai misalnya selesai zikir kemudian salam-salaman, tahu oh ini selalu salaman. Oh tumben-tumben si anu ndak ada. Ya. Tahu kita. Sekarang orang nggak mau salaman lagi, mulai kurang-kurang takut corona lagi. Tadi panjang betul. Saya tadi salaman sama Habib tadi sampai 5 kali. Jadi habis sholat salaman, habis sholat sunat salaman lagi ngobrol, habis itu lagi berdiri beliau salaman lagi, depan masjid salaman lagi. Coba. Jadi makin banyak salaman, makin banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Oke. Ya. Biarlah virus nempel di situ. Nanti cuci tangan. Enggak juga kita misalnya habis misalnya salaman dijilat-jilat atau apa, enggak kan. Enggak ada. Jadi ya, bukan berarti menghalangi kita ini, karena sunnah juga orang bersalaman. Ya, kecuali misalnya ada yang habis itu yang jadi masalah. Ya, ini ndak ada orang yang begitu misalnya kan. Ada yang habis ngupil misalnya salaman. Itu bervirus itu. Ya, jangan memang kalaupun mau salaman ya sudah habis itu cuci memang cepat-cepat. Karena takut juga nanti orang tersinggung kan. Maaf gitu kan. Atau habis garuk, pantatnya digaruk. Sembarang yang digaruk-garuk misalnya kan. Itu. Tapi insya Allah enggak ya.
Sampai ada yang nanya kemarin, Ustaz, itu disinfektan itu pakai cuci tangan itu ada alkoholnya Ustaz. Kan haram itu pakai alkohol. Saya bilang bukan, yang haram itu khamar. Khamar itu kan mengandung alkohol, tapi alkohol itu bukan khamar. Artinya apa? Bahwasanya ya, kita tidak boleh mengatakan bahwasanya berarti kalau alkohol khamar. Tidak. Khamar itu mengandung alkohol. Ya. Jadi sehingga dia membuat orang mabuk misalnya. Tapi tidak serta-merta misalnya semua alkohol itu khamar. Nah, itu. Karena prosesnya beda. Yang kedua memang untuk medis. Itu kan disediakan bukan untuk diminum juga. Tidak bakal mabuk. Pakai misalnya untuk membersihkan tangan saja, ya. Maka tidak masalah. Makanya sampai khilafiyah juga di kalangan para ulama tentang penggunaan parfum yang menggunakan alkohol dengan non alkohol. Nah, itu ya. Nah, ada yang menganggap bahwa itu tadi alkohol itu bagian daripada khamar sehingga dianggap najis, ya. Itu. Tapi mayoritas para ulama ya, alat-alat kesehatan termasuk tadi cairan pembersih tadi seperti itu bukan bagian daripada najis. Itu bersih. Yang penting jangan dipakai berwudu. Habis itu kalau berwudu. Nggak mungkin jadi kumur-kumur kan? Itu. Nanti insyaallah akan datang kita akan lanjutkan kembali wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'a'i fil kunutis subuh. Jangan mengkhususkan imam ini doanya untuk dirinya sendiri pada saat kunut subuh. Ya. Jadi nanti mungkin ada yang agak janggal menurut kita dalam pembahasan yang akan datang. Ya, tapi insyaallah nanti kita akan berikan catatan karena ini kitab Bidayatul Hidayah itu setahu saya itu lebih dahulu ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya, sebelum Ihya Ulumuddin. Karena kan Ihya Ulumuddin juga karangan beliau kan. Nah, nanti ada dari isi ini yang mungkin agak berbeda sedikit dengan isi kitab Ihya, itu menunjukkan bahwasanya beliau itu melakukan revisi dari pendapat-pendapat dalam kitab beliau. Nah, itu ya. Insyaallah akan datang kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah hindarkan kita dari wabah dan bala serta musibah, dan mudah-mudahan ya, badai corona bisa segera berlalu sehingga ya, kita semua bisa beribadah dengan tenang karena kita merasa terusik dengan ini ya. Yang terusik justru bukan hanya ini orang muslim saja, non muslim pun seperti itu juga. Bahkan banyak di antara yang di luar sana justru senang melihat umat Islam ini libur taklim, nggak ada lagi sholat jamaah, ya nggak mau ngumpul-ngumpul lagi itikaf di masjid. Jadi seakan-akan itu yang menyenangkan bagi setan juga tepuk tangan kan. Ya. Nah, itu ditutup ya. Artinya kalau misalnya memang daerahnya itu memang ini memungkinkan tersebar, maka memang harus itu. Tapi kalau macam kita ditarakan, insya Allah masih aman lah. Makanya kalau sudah ada yang positif kan baru dia. Ya, kalau kita kan belum ada gitu kan. Tapi mudah-mudahan tak ada lah. Ya. Insya Allah kita doanya seperti itu. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وذرياته وأهل بيته وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وبعظيم سلطانك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وشرعة إلهام الملائكة المقربين
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم دفع عنا وعن جميع المسلمين البلاء والوباء والزنا والزلازل والميهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita baca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau duluan. Kecuali yang mau makan kacang. Kacang dulu.